Halo co-friend, jika kita melihat soal seperti ini, maka dapat kita selesaikan dengan menggunakan aturan perkalian. Nah, jadi dalam aturan pencacahan itu terdapat aturan perkalian, di mana aturan perkalian ini adalah banyaknya cara yang dapat dilakukan untuk menentukan pilihan dari suatu permasalahan. Nah, di sini Anto ingin pergi dari kota A menuju kota D, kemudian kembali lagi ke kota A. Maka banyaknya rute yang dapat dilalui jika tidak boleh melalui jalur yang sama. Berarti kita akan mencari banyaknya rute. Dari kota A menuju kota D, kemudian kembali lagi ke kota A. Kita tuliskan terlebih dahulu untuk kemungkinan-kemungkinannya. Pertama, dimulai dari kota A, kemudian melewati kota C, lalu ke kota D. Kemudian balik lagi ke kota C, lalu ke kota A. Kemudian untuk yang kedua, kemungkinannya, pertama kota A, dari kota A, kemudian melewati kota C dan kota D. Lalu baliknya ini melalui kota B, lalu ke kota A. Atau bisa juga dari kota A, kemudian melewati kota B, kemudian ke kota D, lalu balik lagi ke kota B, dan terakhir kota A. Kemudian kemungkinan yang keempat ya, yaitu dari kota A kemudian kota B, lalu pulangnya ini melewati kota C, lalu ke kota A. Nah, ini sudah kita tuliskan kemungkinan-kemungkinannya. Nah, untuk yang pertama, yaitu kemungkinan banyaknya rute A ke C ke D, lalu ke C ke A lagi. Nah, di sini kita perhatikan A ke C, ini terdapat 3 rute. Maka, kita tulis 3, ya. Jadi, terdapat 3 kemungkinan. Kemudian kita kali, yaitu dari rute C ke D. Nah, rute C ke D ini juga terdapat 3, berarti terdapat 3 kemungkinan. Kemudian kita kalikan, balik lagi rute D ke C. Nah, karena tidak boleh melalui jalur yang sama, berarti jika sudah kita ambil yang tadi C ke D1, maka sisanya adalah 2. Berarti kita kalikan 2. Kemudian kita kalikan dari rute C ke A. Nah, tadi kita sudah melewati misalkan salah satu yang kita ambil ya. Maka tinggal 2 kemungkinan jalur. Berarti di sini dikalikan dengan 2. Sehingga ini sama dengan 3 kali 3 dikali 2 dikali 2, yaitu 36. Nah, selanjutnya untuk rute A, kemudian C, kemudian D, kemudian ke B, lalu ke A lagi. Nah, di sini untuk rutenya, untuk kemungkinan A ke C, ya, pertama ada 3 kemungkinan jalur, maka 3, kemudian dikalikan dengan, yaitu rute C ke D. Nah, ini ada 3 kemungkinan. Maka di sini juga kita tuliskan 3. Kemudian dikali dengan rute D ke B. Nah, ini kan melewati jalur yang berbeda ya. Jadi di sini terdapat 2 kemungkinan. Kemudian dikali dengan B ke A. Rute B ke A. Ini terdapat 3 jalur kemungkinan. Berarti dikalikan dengan 3. Sehingga sama dengan 54. Kemudian rute A, kemudian ke B, ke D, kemudian ke B lagi, kemudian ke A. Nah, di sini yang pertama, rute A ke B, di sini ada 3 jalur, berarti ada 3 kemungkinan. Kemudian dikali dengan rute B ke D, ada 2 kemungkinan jalur. Kemudian dikali dengan balik lagi melewati rute B. Nah, tadi jika sudah kita pilih salah satu jalur dari rute B ke D, maka rute D ke B ini tinggal satu kemungkinan jalur. Berarti dikalikan dengan 1. Kemudian dikali rute B ke A. Nah, tadi rute A ke B sudah kita ambil 1 ya. Maka kemungkinan jalurnya yaitu 2 jalur. Ya, sisa 2 kemungkinan. Maka ini sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 dikali dengan 2. Maka 12. Kemudian yang terakhir yaitu rute dari A, kemudian ke B, kemudian ke D, lalu ke C, lalu ke A. Sehingga di sini untuk rute-rutenya A ke B ini ada 3 kemungkinan. Berarti kita tulis 3 dikali dengan B ke D ada 2 kemungkinan jalur.
Kemudian D ke C ada 3 ya, ada 3 kemungkinan. Kemudian C ke A ada 3. Maka kita kalikan, sehingga ini sama dengan 54. Nah, kita jumlahkan semua rute-rutenya. 36 ditambah 54 ditambah 12 ditambah 54. Yaitu banyak jalur atau rute yang dapat dilalui jika tidak boleh melalui jalur yang sama. Ada 156. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, sekian. Sampai jumpa di soal berikutnya.